Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Melukis. Kita tahu bahwa setiap orang pada akhirnya akan menuju ke kematian. Tapi apakah selama kita hidup, yang kita lakukan hanyalah berjalan ke akhirat atau antri masuk surga saja? Mari kita lihat dua kisah tentang kematian tokoh yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama, kematian Raja Yoram. Di dalam kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-19 dan 20. Begini bunyinya. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Dan selanjutnya kita akan membaca kisah tokoh Alkitab yang familiar yang terdapat dalam Ulangan pasalnya yang 34 ayatnya yang ke-5 dan 8. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dari dua cerita di atas, ada dua tokoh yang berbeda, yaitu Musa dan Raja Yoram. Dan dari dua kisah di atas ada dua perbedaan juga. Kematian Raja Yoram yang dikatakan ia meninggal dengan tidak dicintai orang, sedangkan kematian Musa dikatakan orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dari sini kita bisa belajar, saudara, nyata hidup itu seperti melukis. Jika semasa hidup ini kita berbuat baik dan banyak hal luar biasa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan seperti Musa, kematian kita itu adalah kematian yang luar biasa indah. Sekalipun kita mati, maka perjalanan hidup kita akan menjadi nilai-nilai yang luar biasa, berharga, yang bisa diwariskan di kehidupan banyak orang. Seperti Musa, kita bisa belajar banyak hal dari kehidupan Musa yang ditulis di dalam Alkitab. Sekalipun Musa mati, nilai-nilai yang ia lukiskan semasa hidupnya itu membekas bagi banyak orang dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang dan bahkan mengubahkan kehidupan banyak orang. Tapi dari hidup Raja Yoram, kita bisa menilai seseorang yang semasa hidupnya gemar hidup dalam dosa dan tidak hidup menurut jalan Tuhan, maka dia tidak mewariskan apa-apa, seperti kanvas yang kosong, atau bahkan bisa jadi menggambarkan lukisan yang begitu jelek, yang tidak diminati oleh banyak orang, dan tidak mengubah banyak orang. Malahan justru menjadi ratapan bagi banyak orang, di mana setiap orang melihat lukisan itu, dia akan berkata, kasihan orang ini, lukisannya penuh kepahitan, atau sebagainya. Ada kisah seorang anak yang rajin mengupload di Instagram story-nya, atau postingan di Instagramnya, dan postingannya itu berisi tulisan-tulisan yang ayahnya tulis dalam Alkitab dan notes-nya tentang nilai-nilai kehidupan, memposting kenangan-kenangan indah dan ajaran-ajaran yang luar biasa dari ayahnya, dan memberkati banyak orang dari kehidupan ayahnya. Bahkan ketika kematian ayahnya, banyak orang yang menangis di penguburannya, dan begitu pun juga dengan saya. Saya pun menangis di penguburan ayahnya. Dari sana saya tahu hidup itu hanya untuk menorehkan tinta dalam hidup seseorang. Jika semasa hidup kita selalu berjalan dalam kehendaknya dan mau mengenal Dia terus dan rindu menjadi berkat bagi banyak orang, maka ketika kita meninggal nanti, kita bisa disebut orang yang berbahagia karena sudah menorehkan nilai-nilai kehidupan bagi banyak orang yang akan mengubahkan hidup banyak orang juga pada akhirnya. Tetapi jika semasa hidup kita ini kita hidup egois, hidup hanya bagi diri kita sendiri, suka hidup dalam dosa, maka kematian kita mungkin akan seperti Raja Yoram, tidak membekas apa-apa di kehidupan seseorang, dan bahkan bisa dikatakan kehidupan yang sia-sia. Kehidupan seseorang yang hanya hidup untuk mati dan tidak memiliki tujuan. Mari kita giat menggoreskan hal-hal indah di kehidupan seseorang, sehingga sekalipun nanti kita mati, nama kita bisa Tuhan pakai untuk mengubahkan hidup banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.